Bagaimana awal terbentuknya kerajaan Roma? Video ini akan menjelaskan sedikit tentang terbentuknya kerajaan paling bersejarah di seluruh dunia. Kerajaan Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh Romulus dan Remus, dua saudara yang legendaris. Mereka membangun kota Roma di atas Bukit Palatine dan menjadi raja pertama dan kedua di Roma. Setelah Romulus dan Remus, Roma diperintah oleh beberapa raja lainnya, termasuk diantaranya yaitu Raja Numa Pompilius. Numa Pompilius adalah raja yang bijaksana, dan raja inilah yang memperkenalkan kalender Romawi. Kalender ini dibuat oleh Raja Numa Pompilius pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ia juga dikenal sebagai raja yang beriman dan adil. Numa Pompilius juga membagi wilayah menjadi beberapa distrik untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Numa Pompilius memerintah selama 43 tahun. Raja Ancus Marcius. Raja Ancus Marcius adalah raja yang memperkuat pertahanan Roma pada masa itu. Ia adalah cucu dari Raja Numa Pompilius. Ia adalah raja yang bijaksana dan adil. Ia membangun jalan-jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan lainnya untuk memperkuat infrastruktur Roma. Ia juga membangun pelabuhan di Ostia. Ancus Marcius meninggal pada tahun 617 sebelum Masehi. Raja Lucius Tarquinius Priscus. Raja ini berasal dari kota Traquinia di Etruria, yang sekarang kita kenal sebagai Italia. Ia menjadi Raja Roma pada tahun 616 sebelum Masehi dan memerintah selama 38 tahun. Ia meninggal pada tahun 579 sebelum Masehi dan digantikan oleh putranya Servius Tullius. Raja Lucius Tarquinius Superbus. Raja ini dikenal karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat Roma. Ia adalah putra dari Raja Tarquinius Priscus, dan dia memerintah selama 25 tahun. Superbus dikenal karena kekuasaannya yang absolut dan otoriter. Raja Superbus mempunyai seorang putra yang bernama Sextus. Menurut legenda, Sextus terlibat dalam peristiwa pemerkosaan Lucretia, seorang wanita bangsawan Romawi. Peristiwa ini memicu pada kemarahan rakyat Romawi yang berujung pada penggulingan Superbus. Pada tahun 509 sebelum Masehi, Superbus digantikan oleh Lucius Junius Brutus, yang menjadi pemimpin Republik Roma. Peristiwa ini menandai akhir monarki Roma dan awal dari Republik Roma. Ada juga beberapa kaum di Roma, yaitu kaum patrisian dan kaum plebeian. Kaum patrisian adalah kaum yang kelas sosialnya lebih tinggi, yang terdiri dari keluarga. Keluarga bangsawan dan aristokrat mereka adalah keturunan yang paling berpengaruh dan kaya di Roma. Dan mereka juga yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan. Sedangkan kaum plebeian adalah kelas sosial di Republik Romawi yang terdiri dari rakyat jelata, petani, pedagang, dan pekerja. Dan mereka juga mayoritas penduduk Roma. Konflik ini berlanjut selama beberapa abad. Kaum plebeian terus memperjuangkan hak dan kekuasaan mereka. Akhirnya pada tahun 287 sebelum Masehi, mereka berhasil memperoleh hak yang sama dengan kaum patrician melalui Undang-Undang Hortensia. Masih banyak kisah kerajaan Roma yang sekarang kita kenal sebagai negara modern yang bernama Italia.